Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur banget hari ini masih diberikan kesempatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kumpul dan belajar bareng secara online sama teman-teman semuanya. Dan saya akan membahas satu topik, yaitu yang judulnya dekat banget sama kita di kehidupan kita semua sehari-hari, yaitu soal pernikahan. Baik teman-teman semuanya, dalam pernikahan itu bukan soal cinta-cintaan aja teman-teman, tapi soal udah waktunya ya nikah. Itu bagian dari ibadah. Ada nilai spiritualnya, tanggung jawabnya, bahkan sampai ke masa depannya. Pertama-tama, nikah itu apa sih teman-teman? Nikah itu kalau dalam bahasa yaitu jawaj, yang artinya yaitu pasangan. Yang mana sedangkan nikah artinya secara istilah adalah akad yang sah, mempersatukan antara perempuan dengan laki-laki menjadi halal. Jadi bukan cuma kumpul biasa aja ya teman-teman, tapi ada tanggung jawabnya, ada komitmennya. Nah, Allah juga menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 21 bahwa nikah itu misakon golizon, yang mana artinya perjanjian yang kuat. Jadi gak bisa main-main ya teman-teman kalau kalian ingin menikah itu. Terus gimana hukumnya nikah dalam Islam? Nah, hukumnya nikah dalam Islam itu gak selalunya sama, bisa juga beda, tapi tergantung kondisinya. Nah, kita wajib ketahui dulu teman-teman hukum-hukum dalam pernikahan itu seperti apa. Yang pertama itu wajib apabila dia sudah mampu dan takut untuk merasa tergoda akan maksiat. Kemudian bisa jadi menjadi sunnah apabila dia sudah pengen tapi gak khawatir tergoda gitu. Terus juga bisa jadi mubah apabila dia nikah nggak nikah ya nggak apa-apa gitu, nggak ada ngaruhnya juga gitu kan. Terus yang keempat bisa jadi makruh apabila dia menyakitin pasangannya. Terus juga bisa jadi haram apabila dia memiliki niat buruk dan ingin membuat masalah. Lalu kenapa sih kita itu dianjurkan untuk menikah teman-teman? Yang pertama itu untuk memenuhi fitrah kita sebagai manusia. Manusia itu kan diciptakan emang berpasang-pasangan ya teman-teman. Nikah bantu kita jalani hidup dengan tenang dan halal. Kemudian yang kedua yaitu untuk menjaga pandangan dan kehormatan diri. Nabi bilang, barang siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena itu akan menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian bisa bikin hati kita menjadi tenang. Allah bersabda dalam Al-Quran. Quran surah Ar-Rum ayat 21. Supaya kalian merasa tentram dengannya, maka jadilah pasangan yang menjadi sumber ketenangan, bukan sumber keributan. Jadi kalau kalian benar ya mencari pasangannya. Kemudian yaitu untuk melestarikan keturunan. Nabi juga bilang, nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena beliau bangga kalau umatnya banyak di hari kiamat nanti. Kemudian yaitu untuk menjaga moral dan melawan hawa nafsu teman-teman. Daripada kita pacaran gak jelas, terus juga pacaran lama gitu kan,
kan gak enak gitu kan dipandangnya. Jadi lebih baik arahkan hubungan yang halal dan terhormat. Terus gimana sih cara memilih pasangan yang tepat? Nah ini penting banget buat teman-teman. Ya, kalau kata Nabi itu, wanita itu biasanya dinikahi itu ada 4 hal. Yang pertama yaitu hartanya, yang kedua keturunannya, yang ketiga kecantikannya, dan yang keempat adalah agamanya. Tapi Nabi nyaranin, pilihlah yang agamanya bagus, kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Nah, buat para cewek-cewek nih, kalau misalkan ada laki-laki yang datang yang agamanya baik, akhlaknya oke, langsung aja dinikahkan teman-teman. Jangan ditunda-tunda, bisa muncul fitnah nantinya ya. Bisa juga merusak kerusakan di bumi. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi intinya agama dan akhlak itu nomor 1. Cantik dan ganteng itu bisa pudar. Tapi kalau hatinya baik, taat, maka insya Allah nanti rumah tangganya bakalan adem. Terakhir, gimana sih caranya rumah tangga bisa bahagia dan langgeng? Yang ada 2 pilar penting ya, dengerin baik-baik. Yang pertama takwa dan tawakal. Jadi kalau misalkan kita punya pasangan sama-sama takut sama Allah gitu kan, insya Allah semua masalah yang dihadapin bareng-bareng. Dalam Quran surah At-Toha ayat 2-3, Allah janji bakalan kasih jalan keluar dan rezeki dari arah yang gak akan disangka-sangka buat orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, bergaul dengan baik ya sama pasangan. Jadi Nabi bilang, wanita itu kan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok ya. Jadi kalau misalkan kalian lurusin nih para laki-laki, kalian lurusin secara kasar, bisa jadi patah. Tapi kalau misalkan kalian dengan cara dimengerti, dilurusinnya pelan-pelan gitu, insya Allah bisa jadi saling melengkapi. Jadi itu teman-teman, nikah itu bukan akhir dari perjuangan ya, tapi awal dari ibadah yang baru. Bukan hanya soal aku cinta kamu, aku sayang sama kamu. Nah, tapi soal komitmen, ibadah, dan niat untuk sama-sama buat masuk ke surga gitu. Semoga kita semua diberikan jodoh yang terbaik, pasangan yang terbaik, bisa mendapatkan pasangan yang menjadi penenang hati, sahabat kita dalam hidup, dan menjalani ridha Allah dalam menuju surganya Allah. Akhir kata saya akhiri, semoga ceramah ini dapat bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi bingung akan pernikahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.